Perkenalkan, nama saya Aldanisa Putri Lutfia dengan NIM 211110200024. Di sini saya akan mempromosikan kesehatan tentang batuk efektif. Apa itu batuk efektif? Suatu metode batuk dengan benar di mana dapat menggunakan energi untuk batuk dengan seefektif mungkin sehingga tidak mudah lelah dalam pengeluaran dahak secara maksimal. Tujuan batuk efektif untuk meningkatkan mobilisasi sekresi, mencegah resiko tinggi retensi sekresi atau pneumonia, atelektasis, dan demam. Teknik batuk efektif mengandalkan kombinasi teknik pernapasan dalam dan batuk. Menyiapkan beberapa bahan untuk mempersiapkan tempat membuang dahak. Yang pertama, bisa menggunakan tisu atau sapu tangan. Yang kedua, wadah tertutup berisi cairan disinfektan seperti air sabun atau deterjen, dan juga bisa 1 gelas air hangat. Pastikan setelahnya Anda membuang dahak ke tempat yang tidak mengkontaminasi udara, air, atau benda sehingga bisa terhirup atau terkena orang lain. Buanglah ke dalam saluran WC, kemudian siram hingga bersih. Teknik batuk efektif yang pertama, posisikan tubuh dalam keadaan duduk dengan kaki menyentuh lantai. Anda bisa duduk di kursi atau bersandar di tempat tidur. Yang kedua, letakkan atau lipat tangan di depan ulu hati, lalu ambil napas melalui hidung secara perlahan. Cara ini dilakukan untuk menekan pergerakan udara yang menyebabkan batuk. Yang ketiga, tarik napas dalam 4-5 kali. Yang keempat, selama mengambil napas, pertahankan bahu tetap rileks, yaitu posisikan dada bagian atas tidak bergerak dan dibiarkan rongga perut bergerak naik. Tahan napas selama 2-3 detik, hembuskan perlahan. Yang kelima, pada tarikan napas kelima, sebelum batuk condongkan badan sambil menekan lengan ke ulu hati terlebih dahulu. Yang keenam, angkat bahu dan longgarkan pergerakan dada, lalu batukan dengan kencang. Yang ketujuh, harusnya berlangsung kuat dan pendek. Cara ini akan membuat dahak keluar. Yang kedelapan, ambil napas kembali secara perlahan melalui hidung untuk membantu dahak mengalir ke belakang saluran napas. Kemudian buang dahak pada tempat yang sudah Anda sediakan dan buang pada tempat sampah. Yang kesembilan, lakukanlah beberapa kali sesuai kebutuhan Anda sampai merasa bisa bernapas lebih lega dan batuk mereda. Di sini juga ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya yang pertama, jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, predanfostoperasi. Dan yang ketiga, klinimobilisasi. Ada juga kontraindikasinya. Yang pertama, klien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial atau TIK, gangguan fungsi otak. Yang kedua, gangguan kardiovaskuler. Ada hipertensi berat, aneurisma, gagal jantung, infrak miokard. Dan yang ketiga, emfisema karena dapat menyebabkan ruptur dinding alveolar. Baik, segitu.